نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في مرصد من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مصرفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون صدق الله العظيم. Baik, terima kasih kepada Anda Lintang yang sudah membacakan Lintang Larasati ya. Baik semuanya, nomor 1. Sekali lagi nomor 1. Baik, kita akan dengarkan arahan dari kepala sekolah kita, Ustazah Maimunah Lawati SPDST. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Ustaz Ahmad Rosadi Lubis yang alhamdulillah hari ini hadir di tengah-tengah kita semua ya nak ya. Ustaz sekalian yang dan ustazah yang hari ini berkesempatan hadir mendampingi anak-anak kita serta anak-anak sekalian yang berbahagia yang ustazah cintai. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, apapun tantangannya pasti bisa. Allah Akbar. Kita takbir semangat untuk Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Ya, sekali lagi nak yang nyarinya takbir. Allah Akbar. Ya, insya Allah semangat paginya Ustaz. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia, nikmat dan iman, kesehatan dan banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan hari ini. Alhamdulillah tentunya bukan sebuah kebetulan tapi atas kehendak Allah. Hari ini anak-anak sekalian kita bersama Ustaz Ahmad Rosadi Lubis yang hari ini bisa bersama kita hadir di Tarakan Ustaz setelah mungkin beberapa agenda yang sudah dilaksanakan dan tentunya ini memberikan kebahagiaan buat kami sendiri karena sepertinya alhamdulillah Ustaz doa-doa kami dijabah terutama Ustaz-Ustaznya tajamnya karena memang beberapa saat ini kami ingin sekali Ustaz ada yang berbeda mungkin nanti memberikan sebuah semangat kepada anak-anak kami karena memang kalau lebih dari Ustaz-Ustaznya setiap hari ya, mungkin anak-anak hari ini akan mendapatkan sesuatu yang berbeda yang insya Allah lebih menyemangati anak-anak kita. Hari ini anak-anak ada tes DLK 3 hari,
Kemudian insya Allah untuk bulan Mei nanti sudah ujian sekolah tanggal awal bulan Mei 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti di pertengahan Mei mereka sudah ikut. Dan subhanallah mungkin perencanaan program-program insya Allah sudah kita coba untuk kita laksanakan, dan insya Allah tidak pernah lupa bagaimana doa-doa kita semua, dan juga akan memintakan dari ustaz-ustaznya juga untuk kepada orang tua. Dan hari ini mohon dengan kerendahan hati kami minta kepada Ustaz untuk memberikan semangat kepada anak-anak kami dengan usia mereka yang saat ini. Saya sendiri juga merasa bahwa subhanallah berbeda sekali dengan pada saat masa kecil saya yang menghadapi ujian tidak terlalu berat. Namun anak-anak sekarang subhanallah dengan tingkat kemajuan perubahan yang diberikan di usia-usia mereka. Semoga dengan kegiatan hari ini Ustazah mengharapkannya minta tolong semuanya diperhatikan, karena hal seperti ini bukan setiap saat ya. Ustaz ini dari Bali jauh, mungkin Ustaz bisa taruh sedikit kepada anak-anak biar bisa memberikan semangat. Hari ini Allah mengirim Ustaz kita bisa ketemu dengan kita. Nah, untuk itulah nanti anak-anak Ustazah mohon diperhatikan ya, kita apa pesan-pesan Ustaz nanti kepada kita semua. Bisa ya saya? Bisa semua nak? Bisa. Sekali lagi takbir. Demikian Ustaz yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sekolah ya, semuanya semangat. Sebentar lagi nanti ujiannya di sekolah, kita semangatkan dulu ya di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada saya main Tawadi. Pasti kalian penasaran mau dengar ini. Baik, anak-anak sekalian, Ustaz ingin sedikit memperkenalkan beliau. Beliau ini nanti akan memperkenalkan sama anak-anak sekalian. Jadi Ustaz minta sebelum beliau mengisi materi kita pada hari ini, Ustaz minta tepuk tangan yang meriah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tepuk tangannya sudah meriah atau belum? Ya. Belum. Oh, ada yang udah bilang sudah meriah, ada yang bilang belum. Kalau misalnya sudah, kira-kira kita bisa nggak tepuk tangan lebih meriah dari itu lagi? Siapa yang bisa nyontohin tepuk tangan yang meriah? Tahu nggak tepuk tangan yang meriah itu kayak gimana? Hah? Kalau tepuk tangan yang meriah itu nggak pakai malu-malu, kekuatannya 100%, kekuatan maksimal. Coba adik-adik bayangin, kalau dulu waktu kita TK, kita menginginkan sesuatu, entah itu makanan, entah itu mainan. Contoh misalnya kayak sekarang ya, yang lagi ngetren apa sih sekarang? Misalnya kalian yang perempuan, wah pengen banget punya squishy yang baru, pengen banget punya slime yang banyak. Tiba-tiba pas orang tua kita datang masuk ke rumah, dia bilang assalamualaikum. Anakku, lihat nih bunda pulang bawa slime yang banyak buat kamu, bawa squishy yang baru-baru, coba di squeeze. Oh iya, slow banget.
Kira-kira kalau kita dapat kayak gitu, kita senangnya kayak gimana? Hah? Nah, gimana itu tingkat tingginya? Coba. Kira-kira kita senangnya itu malu-malu. Aku senang sih mama. Gitu? Atau kita bilang, makasih. Benar. Yang mana kira-kira? Coba. Yang cuma sekedarnya aja atau yang maksimal? Kalau kita udah dibawain hadiah terbaik oleh orang tua kita, terus kita cuma ngasih respon yang nggak maksimal, kira-kira orang tua kita senang atau enggak? Benar, udah dikasih yang terbaik. Oh ya, makasih mama. Ya kan, padahal tadi udah diusahain, akhirnya orang tua kita sudah, ya Allah, udah diusahain kayak gitu, cuma segitu aja. Tapi kalau kita senangnya maksimal, mama kita yang ngasih juga kan jadi senang ya. Wah, anakku senang banget, besok kasih lagi ah. Ayo coba, sekarang kita tepuk tangan yang meriah, suaranya dikeluarin dong. Yeay! Bisa? Bang Lubis lihat ya, yang malu-malu ntar disuruh sesuatu deh. Siap? Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oke. Udah. Kayak nonton tukul aja. Siapa namanya saya? Hafiz ini dari tadi semangat banget ini. Semoga belajarnya juga semangat banget ya Hafiz ya. Oh mantap. Hari ini Bang Lubis senang sekali. Ditarakan sudah dari hari Jumat, tapi hari ini ketemu sama siswa-siswa yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Mudah-mudahan bukan cuma ganteng wajahnya, bukan cuma cantik wajahnya, tapi juga ganteng hatinya, cantik hatinya. Apa itu ganteng hati dan cantik hatinya? Apa? Ada semangat di dalamnya. Ada semangat di dalamnya untuk selalu berbuat baik. Mudah-mudahan semua yang di ruangan ini, yang duduk di tempat duduk itu hati-hatinya cantik dan punya semangat berbuat baik. Ciri-ciri hati yang cantik dan hati yang ganteng itu, kalau ada orang yang berbicara, dia mendengarkan. Betul saya, dia mendengar. Bagus, pinter. Kalau kita ada misalnya nih, siapa namanya saya? Duta, panggilnya Duta. Duta di depan, Duta bicara, tiba-tiba semua orang di belakang, apa perasaan Duta? Kok aku nggak didengerin sih? Nah, Bang Lubis juga gitu. Kalian jumlahnya ada berapa? 27. Oh, 27 yang laki. Oh, good. Yang perempuan? Jumlahnya semua? 61. Kalau misalnya 61 orang ini bicara semua di tempat duduknya, biarpun Bang Lubis pakai mic, kira-kira kalian bisa ngerti nggak apa yang dia ngomong sama Bang Lubis? Karena itu Bang Lubis mau ajak kita bekerja sama, ya, bekerja sama. Kalau Bang Lubis bicara, dia kan mendengarkan. Kalau diminta bicara, bicara. Kalau ditanya, kalau diminta melakukan sesuatu, betul. Sekarang silakan semuanya berdiri. Duduk. Tadi ada pas bilang berdiri. Duduk. Duduk lagi. Katanya siap melakukan sesuatu. Silakan semua berdiri. Kalau Bang Lubis tanya, are you ready? Semua jawabnya, yes sir. Bisa? Are you ready? Yes, sir.
Masa Yesusnya sampai gini? Bersiap dong. Yes, sir. Sampai bersiap. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Sit down, please. Thank you, sir. Masa? Bapak bisa ngasih tahu kalau disuruh duduk tuh jawabnya begitu. Sit down, please. Thank you, sir. Gitu. Oke? Oke, kenalin. Loh, ini macet lagi. Nah, sabar. Nama saya siapa? Iya. Panggilannya siapa? Bang Lubis. Berarti orang mana? Orang Bali. Madura. Kalau ada Lubisnya itu orang mana? Pinter. Ahmad Rosadi Lubis itu nama orang dari Sumatera Utara. Nah, biasa teman-teman panggilnya itu Bang Lubis. Iya. Nah, sekarang aktivitasnya Bang Lubis itu banyak di dunia pelatihan. Ini kita cepetin aja ya. Selain dunia pelatihan, Bang Lubis juga sekarang jadi YouTubers. Kalau kalian yang suka nonton YouTube, YouTube, ya, silakan cari di YouTube Bang Lubis TV. Bang Lubis TV. Nanti bakal ketemu sama Bang Lubis. Tapi bukan gitu ya. Bukan kayak siapa itu namanya? Oh, Chandra dia bukan. Kan jadi itu bukan gitu. Atau bukan yang kayak gitu. Bang Lubis jadi YouTubers yang positif, ngajakin orang-orang berbuat baik, bukan cuma nge-share kegilaan-kegilaannya aja gitu. Ini salah satu sesi pelatihan Bang Lubis. Siapa itu? Di Rukyah. Jadi Bang Lubis itu saat ini menjadi salah satu instruktur hipnoterapi. Tahu hipnoterapi? Apa hipnoterapi? Kalau hipnotis tahu nggak? Nah itu ya gitu. Jadi kalau ada peserta yang ngobrol terus di belakang nanti hipnotis. Mau? Benar? Benar? Nah, enggak, tapi ini hipnotisnya buat supaya dia tambah semangat. Nah, lihat tuh. Ini mahasiswa Fakultas Kedokteran. Tapi semuanya kalau masuk kelas Bang Lubis baru diajari kalau udah kayak gitu. Kenapa? Enggak, ini belajar toh. Belajar salah satu ilmu di kedokteran, gimana kita bisa melakukan pembiusan tapi nggak pakai zat kimia. Dipakai kata-kata pakai mata. Ini bukunya Bang Lubis, Setetes Embun di Ujung Denpasar. Doain bulan April ini insya Allah terbit lagi bukunya Bang Lubis, namanya Insight Parenting. Ya, sekarang sudah dipenerbit, lagi proses dicetak. Bang Lubis juga saat ini menjadi ketua Komnas untuk Rakyat Palestina di wilayah Bali. Ini siapa tahu saya? Oh pinter. Ini Mas Opik Pembuati. Ini waktu Bang Lubis sama Mas Opik itu memberikan motivasi dan konser di Universitas Al-Azhar di Kairo, di Mesir. Ini waktu Bang Lubis nganterin bantuan ke Palestina, ke Gaza. Ini mobil ambulans yang kita antar ke Palestina. Ini saat Bang Lubis bersama anak-anak di Palestina.
Lihat tuh, tempat Bang Lubis berfoto ini anak-anak ini kan seumur kalian kan? Itu yang di belakang kami berfoto itu ada rumah sudah berulang kali dihancurkan sama orang-orang Yahudi. Tapi tetap dibangun lagi, hancur. Tapi dibangun lagi. Keluarga mereka sudah 9 orang meninggal dunia, termasuk ayah dan ibunya. Tapi lihat wajah mereka. Iya. Tapi mereka tetap. Kenapa mereka bahagia? Kenapa? Mereka itu ya listrik sehari cuma menyala 5 jam. Di sana nggak ada air bersih. Sampai kemudian kalau mau minum pas lagi nggak ada air itu di tanah itu ada becek-becek itu. Tahu kan? Ada air itu diambil pakai kain, ditaruh airnya dikit supaya nggak kena tanah, sampai kainnya basah, baru diperas di gelas itu diminum. Itu saudara kita di Palestina itu kayak. Karena tidak ada air bersih di sana itu lebih mahal air mineral daripada Coca-Cola. Jadi minumannya mereka itu misalnya itu kayak model-model minuman bersoda itu, makanya banyak yang kena sakit ginjal. Kan udah nggak ada minuman, makanan susah. Tapi jangan main-main dengan pendidikan mereka. Seumuran kalian yang kayak gini itu semua sudah hafal Quran 30 juz. Bukan juz 30. Iya. Emang berapa juz Al-Quran saya? 30. Bukan. Iya. Coba. Kenapa mereka begitu? Kenapa mereka begitu? Ini mereka udah nggak sama orang tuanya. Saat orang tuanya masih hidup, ini orang tuanya masih hidup nggak? Masih. Kalian saya nggak sama orang tua kalian? Pernah nggak dikasih tahu sama orang tua kalian kalau kalian itu tinggal sama orang tua tidak selamanya? Nah, gimana kalau misalnya sekarang kalian pulang, orang tua kalian udah nggak ada? Hah? Takut? Mereka itu saat orang tuanya masih ada, itu dikasih tahu. Ini Pak Budi sudah ngasih tahu semua. Nah, kamu sama ayah, kamu sama ibu di dunia ini sementara. Kita ini sama-sama sementara. Dek, kamu juga di rumahmu sama orang tuamu itu sementara. Enggak selama-lamanya sama orang tua. Enggak selama-lamanya. Kita bisa berpisah kapan aja sama orang tua kita, betul? Kita sama teman-teman kita ini sementara atau selama-lamanya? Ini udah kelas 6 kan? Bentar lagi lulus kan? Ada yang mau di SD ini terus selama-lamanya? Mau? Mau di SD terus selama-lamanya? Enggak kan? Berarti apa? SD kita juga sebentar. Itu dikasih tahu sama mereka oleh orang tuanya. Nah, kita itu di dunia sementara. Tempat yang selama-lamanya itu ada di akhirat. Ada di akhirat. Dan di akhirat itu, nah ini Bang Budi kasih tahu sama kalian juga. Ini yang ditanamkan sama mereka, kenapa mereka jadi anak-anaknya. Kalau kalian mengerti kalimat ini, kalian gak akan punya waktu buat menyia-nyiakan semua hari-hari kalian. Hidup kita di dunia sementara. Hidup yang abadi di mana? Di akhirat. Dan di akhirat itu cuma ada 2 tempat. Kalau enggak di neraka, di surga. Terus amin. Si anak-anak bukan saya seperti itu. Nah, cuma ada tempat. Kalau enggak surga, neraka. Terus kakak-kakak mereka yang udah meninggal duluan, itu ada fotonya di dalam rumah. Dikasih tahu, ini foto abangmu. Kamu itu belum pernah bertemu sama abangmu, tapi insya Allah abangmu sudah di surga. Ini foto kakakmu juga sudah di surga insya Allah.
Tugas kamu nak, kata orang tua mereka, untuk membantu ibu bapak supaya kamu juga ikut ngumpul di surga. Karena ibu sayang banget sama kamu. Ibu nggak mau kita berpisah nanti di akhirat. Salah satu di antara kita masuk neraka. Ibu mau kita ngumpul di surga semua. Kira-kira kalau kamu bisa nanti di akhirat kalian mau ngumpul di mana sama orang tua? Ya. Tapi anak-anak di Palestina ketika diomongkan begitu dia bilang, iya bunda, insya Allah kami berusaha. Apa yang perlu kami lakukan bunda biar kami bisa ngumpul sama-sama sama bunda, sama ayah, sama abang, sama kakak di surga? Jadilah anak yang soleh dan soleh. Gimana caranya? Itu di sana di Palestina itu anak-anak seumuran kayak gini itu mainannya bukan di tempat-tempat mainan. Jadi kalau misalnya kita itu tahu ada kayak PlayStation, ada game online, ada kayak time zone dan lain sebagainya, itu anak-anak di Palestina itu di sana itu ada, tapi mereka nggak ada satu orang pun yang mau memainkan. Karena mereka tahu kalau kami habiskan waktu kami mengerjakan hal-hal seperti itu, nggak mungkin kami bisa ngumpul di surga sama orang tua kami. Nggak mungkin ini bisa masuk surga gara-gara mereka itu. Coba bayangin, kamu bisa tahu kalian ini anak-anak soleh dan soleh. Tapi kalau ada anak dia lagi main HP, main game online, entah itu ke warnet, tiba-tiba dicabut Allah nyawanya pas lagi di warnet, apa yang terjadi? Kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Lagi main apa? Main PB gitu? Main apa? Apa yang lagi kalian mainin sekarang? Hah? Nah, lagi main kayak gitu, lagi senang-senang. Yes, nah, terus takut lagi. Ya, ada yang kayak gitu. Tapi kita pernah mikir kejadian-kejadian begitu. Tahu kalian itu bahwa Allah mencabut nyawa hambanya itu sesuai dengan aktivitas yang biasa dilakukan oleh hambanya. Kalau kalian sering tilawah, insya Allah dicabut Allah nyawanya pas saat tilawah. Kalian sering sholat, dicabut Allah nyawanya pas saat sholat. Kalau kalian suka main game, siap-siap aja. Lagi main HP kamu ya, main HP itu, pakai telunjuk. Tiba-tiba, oh aku ya Allah, aku. Tiba-tiba dicabut Allah. Mau masuk neraka atau masuk surga itu kira-kira kayak gitu? Apalagi pas di bawah waktu sholat. Hayya 'alas sholat. Kita disebut, nah udah sholat loh, bentar lah menanya nanggung nih. Ya. Apalagi? Ada yang masih sulit disuruh sholat tuh? Enggak ada ya, baik-baik semua ya? Mari cek dirinya. Dan mereka semua di sekolahnya berprestasi, belajarnya sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia tahu kalau aku belajar sungguh-sungguh, inilah yang membuat aku kumpul sama orang tuaku di surga. Kalau aku nggak sungguh-sungguh, inilah yang membuat aku terpisah sama orang tuaku di surga. Kenapa deh? Mereka nggak mau terpisah sama orang tua mereka di surga. Sesungguhnya nanti di akhirat itu salah satu hiburan orang di surga itu adalah menertawakan orang di neraka. Bayangin ayah bunda kalian yang udah bersungguh-sungguh nih kerja, ngumpulin biaya untuk biaya sekolah kalian nih biar bisa pakai baju, biar bisa ganti sepatu, biar bisa beli buku. Mereka itu bersusah payah, itu dapat pahala. Mereka kasih tahu kalian, nah jadi anak soleh nak, rajin belajar ya sayang, jangan sholatmu nak, rajin ibadah nak, gitu. Dikasih tahu sama orang tuanya begitu, ya dapat pahala sama orang tuanya. Kurang ngajarin anaknya, nah jaga makananmu, nah kurangi mainanmu, kurangi nontonmu, fokus siapkan ujianmu. Ini udah kelas 6 nak, dapat pahala sama orang tua kita. Karena itu nanti orang tua kita bisa masuk surga. Tapi giliran kita ngomongin gitu, ya. Lakukan pula. Bolak-balik, dites nilainya nggak naik. Amin. Ini contoh aja contoh. Tapi tetap nggak ditambah kemampuan belajarnya, nggak ditambah keseriusan belajarnya.
Tapi orang tuanya terus bilang, nak, semangat belajar ya nak. Ya, tapi terlalu. Nanti jadi kan, capeknya mulut orang tua ngomong itu, capeknya usaha orang tua ngasih tahu itu berbuah pahala dan berbuah surga. Sementara si anak yang nggak mau melaksanakan ini, Allah kan catat itu semua melalui malaikat. Nanti di akhirat ini bisa bahaya buat anak-anak yang nggak mau dengar itu. Nanti kalau di dunia ini sayang-sayang, tapi nanti di akhirat emang hukumannya begitu. Bayangin ayah ibumu sekarang wajahnya itu ada di surga, kamu di neraka terus diketawain sama ayah ibumu. Mau? Aduh, kamu itu makanya waktu di dunia disuruh sholat nggak mau, suruh belajar nggak mau, mainan melulu. Itu HP itu orang tuamu, dengerin itu HP itu, dengerin TV-mu itu game online itu urusin, rasain kamu. Mau? Dan itu hiburan buat orang tua karena udah capek dia ngomong dunia. Mau kayak gitu? Mau juga benar. Jangan sampai kita jadi orang-orang seperti itu. Maka ini kita di kelas 6 ini sudah tinggal berapa bulan ya? 2 bulan. 2 bulan? 1 bulan? 1 bulan setengah. Maka nanti bagi kita untuk menyiapkan diri kita supaya kita bisa menyiapkan diri kita sama-sama ngumpul dengan orang tua kita di surga. Oke, siap untuk sukses UN? Siapa yang mau UN-nya sukses? Hah? Dengan nilai terbaik? Dengan hasil yang paling jujur? Dengan prestasi paling maksimal? Betul? Siapa yang mau sukses UN? Siapa yang malas belajar? Benar. Benar nih di sini kalian malas belajar? Jujur. Siapa yang malas belajar? Benar. Hanya sekali lagi, siapa yang malas belajar? Wah, yang jujur tuh orang tuh. Ayo, ada yang nambah Pak? Ayo, baru 1 orang jujur, 2 orang. Ayo, siapa lagi yang malas belajar? Oh, nambah terus. Terus, siapa yang malas belajar? Yang perempuan nggak ada yang malas belajar, rajin semua. Hah? Sini, Bang Lubis kasih tahu. Yang malas belajar, kenapa malas belajar? Hah? Bervirus? Apanya bervirus? Virus game online? Astagfirullahaladzim. Ayo. Siapa yang mau malasnya hilang? Berganti semangat. Loh, tadi tak malas kan? Kok jadi angkat tangan? Hah? Tadi ditanya siapa yang malas, angkat tangan. Yang mau malasnya hilang, angkat tangan. Berarti malas atau enggak? Hah? Malas atau enggak? Ayo, siapa yang malas? Yang nggak malas nggak apa-apa, nggak didoain Bang Ubi. Siapa yang malas dan pengen malasnya hilang, angkat tangan. Yang nggak malas nggak usah. Udah, jadi malas sekarang. Jadi malas. Nggak apa-apa. Dek, Bang Ubi mau kasih tahu, yang namanya malas itu wajar. Oke? Apa? Boleh nggak kita malas? Hah? Boleh? Boleh kita malas, tapi malas untuk apa? Silakanlah kamu malas untuk bermalas-malasan. Malas untuk bermalas-malasan. Ngerti nggak? Aku malas untuk apa? Bermalas-malasan. Malas untuk bermain, ya tidak pada waktu. Boleh nggak bermain? Boleh. Iya, betul. Jangan waktunya belajar main, waktunya tidur belajar, waktunya tidur, waktunya main ya main.
Tapi kalau yang anak-anak yang kurang bagus itu waktunya belajar dia main, waktunya main dia tidur, waktunya tidur dia belajar, jadi tidur sambil belajar dia. Besoknya mimpi dia sukses, nggak mungkin itu. Oke, sekarang cukup yang mau menghapus rasa malasnya, khusus yang mau menghapus rasa malasnya. Yang merasa di dalam dirinya nggak punya rasa malas, nggak apa-apa. Yang merasa dirinya cukup senang, udah nggak apa-apa lah. Aku main game online aja terus, main HP aja terus, nggak usah belajar lah, nggak apa-apa. Nggak usah ikutin sesi ini dengan baik. Yang mau hasil UN-nya baik, silakan ikutin sesi ini dengan baik. Ngapain kamu ini? Hah? Ada apa itu di baju? Kok ada tangannya? Jangan panik dong, baru ada tangannya aja kok. Siapa yang mau sukses UN? Kok jadi lemas? Keluarin suara masing-masing. Siapa yang mau sukses UN? Siapa yang mau menghapus rasa malasnya? Siapa yang mau semangat belajar? Siapa yang mau ngumpul di surga sama orang tuanya? Siapa yang mau masuk neraka? Oh ada, alhamdulillah. Kirain main saya aja. Oke, udah lagi suaranya. Oke. Kalau mau sukses UN, syaratnya di sesi ini perlu apa? Apa itu? Tersenyum. Supaya apa? Semangat. Tapi yang nggak boleh itu adalah nggak boleh tuh kayak gitu. Boleh nggak gitu? Itu ngapain itu dia? Hah? Menipu. Godaan salah satu anak-anak ujian itu adalah yang kayak gitu. Dia nggak belajar, dia nggak siapin dirinya, tapi habis itu dia cari jawaban, nyontek. Tahu nggak kalian apa gunanya ujian nasional itu? Apa gunanya? Hah? Apakah guna ujian nasional itu untuk meluluskan kalian dari SD? Hah? Apakah gunanya ujian nasional itu untuk mendapatkan nilai yang baik? Bukan. Tujuan ujian nasional itu untuk membedakan siapakah anak-anak yang menyayangi dirinya, siapakah anak-anak yang menyayangi orang tuanya, siapakah anak-anak yang siap bertanggung jawab untuk masa depannya. Jadi itu membedakan. Kalau kamu termasuk anak-anak yang sayang sama orang tua, sayang sama dirinya, siap bertanggung jawab untuk masa depannya, pasti dia bersungguh-sungguh menyiapkan UN. Karena kalau nggak sungguh-sungguh, berarti itu cirinya aja gitu. Sehingga dia akhirnya tidak bisa terbang menuju masa depannya. Kita itu semuanya anak yang cerdas, anak yang pintar, betul? Mau tahu isi di kepala kita itu ada apa? Hah? Itu rangkaian sel otak. Rangkaian sel otak itu. Jumlahnya berapa itu? Rangkaiannya 1 triliun. Tapi kenapa ada anak yang malas belajar, yang udah dinasihatin nggak mau didengar,
terus dia semangatnya cuman mainan aja. Tahu kenapa? Hah? Kalau kamu lagi mainan itu deh, laki-laki sama perempuan sama aja. Apalagi yang dimainin itu sesuatu yang cuma dilihat di layar. Beda kalau kamu main lari-larian, main sepak bola. Tapi kalau kamu mainnya di HP, lihat di komputer, itu memutuskan sel-sel saraf di otak. Kamu semua silakan angkat tangan kanannya, bikin telunjuknya begini, letakkan di atas alis kanan, ketuk di sini, sambil bilang direktur, Direktur. lagi direktur, Direktur. saya lagi direktur. Direktur. Tahu nggak kenapa? Di atas alis ini, di dalam balik tengkorak kepala ini, persis di bagian yang kita tunjuk ini, di sini ada namanya korteks bagian otak kita. Persis di sini ya. Inilah direktur kita, yang ngatur diri kita, yang membedakan kita dengan hewan. Yang membedakan kita dengan hewan, yang bisa membedakan mana baik buruk, mana yang benar salah, mana yang perlu dilakukan, mana yang enggak. Waktu mau belajar, dia yang ngasih tahu, nah kamu perlu belajar, kata orang tuanya. Dia bilang oke, di sini. Dia tahu apa yang perlu dia lakukan. Tapi kalau dia kena main game, nonton, ya mainan yang berhubungan dengan layar, kalau lebih dari setengah jam sehari, itu ada namanya produksi kimia di otak kita. Ada namanya zat dopamin. Apa? Dopamin. Dan dopamin itu kayak cairan. Dia keluar kalau kamu lagi main game itu. Kenapa orang suka main game? Dia itu dopaminnya itu keluar membasahi bagian otak korteks. Main game yang di HP. Makanya Bang Ubis, di HP Bang Ubis nggak pernah ada mainan kayak ini. Anak Bang Ubis nggak pernah boleh main kayak ini. Karena apa? Dia membasahi. Hah? Kalau mau main mainan yang fisik. Kamu mau main scooter board apa segala macam, sepak bola, main hoverboard, terserah kamu. Tapi kalau kamu mau main yang cuma main HP, main game online itu, kamu rusak bagian otakmu sendiri. Ya, siapa yang suka main game di sini? Ya, aku jujur aja. Jujur. Yang perempuan ada yang suka main game? Jadi HP. Jadi game apa yang kalian mainkan? Kalian ngerasa nggak setelah kalian main game, ya matanya sakit, kepalanya pusing, bibir pecah-pecah, bisa buangnya besar, setiap kali kalian main game itu, di otak itu, dengerin. Setiap kalian main game itu, produksi kimianya terjadi nih. Ya, jadi ada zat kimia yang membasahi bagian otak kalian itu. Dibanjirin bagian korteks itu, sehingga apa yang kalian rasakan saat dibanjiri bagian korteks itu pakai zat dopamin itu, rasanya nikmat, rasanya santai, rasanya senang, betul? Senang apa ini? Senang. Karena apa? Zat dopamin itu yang bikin efeknya senang. Ya, makanya ketika kalian berhenti bermain, terus sehari nggak bermain, rasanya ada yang kurang. Oh, hari ini belum main game, kenapa? Otaknya minta, belum dibaca. Pakai dopamin. Makanya main game, nonton itu sekarang disebutnya namanya narkolema. Apa itu? Narkotika lewat mata. Jadi sama aja kalian minum narkoba. Kenapa? Zat orang pakai minum narkoba, minum alkohol, ya, dia minum ekstasi dan lain itu sama, pas diminum zat dopaminnya keluar.
Main game dan dopamin keluar, nonton dan dopamin keluar, itu sama. Itu yang dibuat orang hari ini untuk merusak anak-anak. Efeknya apa? Kalau dia sering dibasahin, bagian otak kortek kalian itu, saraf yang tadi 1 triliun itu putus satu-satu deh. Putus satu-satu di sini. Kalau misalnya kalian pernah lihat apa namanya, tisu kasih air, itu kalau dicabik-cabik dikit-dikit bisa kan? Ya nggak? Dan hancur kan? Sama. Otak kita itu jadi kayak bolong-bolong gitu, basah. Dan dia nggak bisa berfungsi maksimal. Kalau diterusin, kalian udah nggak bisa nanti membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nggak bisa. Karena apa? Otak korteknya yang membedakan kita sama hewan. Jadi bagian otak kita itu banyak yang sama-sama hewan, banyak. Kecuali kortek, hewan nggak punya, tapi kita punya. Otak yang lain sama. Jadi kalau kortek kita rusak, nggak ada bedanya kita sama hewan. Iya, kita udah nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, apa yang harus dia siapkan, apa yang enggak. Kita udah nggak tahu lagi pentingnya ini, mana yang nggak penting. Akhirnya kita cuma berpikir apa yang enak aja dikerjakan. Berarti sama kayak hewan. Hewan kan begitu aja, apa yang enak aja dikerjakan. Wah makan, wah kesana. Mana ada hewan sholat? Ada gitu yang ya Allah udah dengan suara azan tadi berangkat. Mana ada? Kenapa? Nggak ada konteksnya. Nggak ada. Kalau sampai hewan ada konteksnya, kawan-kawan kalian di sini tuh duduk nih, mempersiapkannya ada kambing, kucing, ayam. Karena mereka pasti sekolah. Tapi mereka nggak ada konteksnya. Nah, kita yang diciptakan Allah sempurna, siap dengan konteksnya. Sekarang ada orang-orang yang nggak suka sama anak-anak Islam. Apalagi sekarang mereka tahu dia sekolahnya itu anak-anak ini di SDIT. Tahu SDIT? Tahu kan? Tahu nggak bedanya sekolah SDIT sama sekolah yang lain? Apa? Iya. Beda nama. Nih, hati-hati konteksnya, hati-hati jangan urusan. Apa bedanya? Di sini disiapkan anak-anak itu bukan cuma pintar pelajaran akademiknya, tapi diasah agamanya. Tapi mereka nggak akan suka kayak gitu, makanya kalian usahakan dirusak supaya anak-anak SDIT ini juga tidak berprestasi, supaya nilainya jelek, supaya nanti lulusannya itu nggak bagus, supaya nanti besok-besok nggak ada orang lagi mau sekolah di SDIT. Akhirnya apa? Anak-anak ditarakan semua buruk akhlaknya karena SDIT-nya nggak mau lagi orang sekolah situ karena dilihat anak-anaknya nilainya nggak ada yang bagus. Dan ini tergantung kalian sekarang. Kalian ini menentukan bagaimana Islam ditarakan ini bagus atau enggak, tergantung nilai kalian di besok-besok. Bukan cuma buat diri kalian sendiri. Jadi perannya besar, penting. Oh jadi begitu bang? Iya. Kalau di otaknya udah nggak mikir, biarin aja. Yang penting main game-nya terus lah, nggak apa-apa, bolongin aja otaknya. Putus ya. Iya, nanti jadi gitu. Akhirnya ada di Denpasar nih, ada yang lagi bangun bis tangan itu, seorang mahasiswa. Dia itu kerjaannya mulai bangun tidur main game. Dia aja ngomong udah nggak mau, main game terus. Berhentinya kapan? Waktu dia lapar aja makan. Soalnya tuh udah nggak pernah. Jadi apa? Udah nggak ada bedanya sama hewan kan? Main makan itu. Enggak. Bahkan kalau kalian dilihat di YouTube itu ada kan karena kecanduan main game itu bisa sampai mati kan? Karena dia lupa makan dan seterusnya. Mau nggak itu? Itu sudah level akut karena ini pengen dibasahin itu. Dia nggak bisa kalau dia nggak main game karena apa? Nggak dibasahin konteksnya. Karena dia akan ketagihan di konteksnya. Oh hari ini belum main game, yang di otaknya cuma itu aja. Makanya penting nih buat kita untuk menjaga otak. Yang suka main game kemungkinan sudah ada kerusakan. Pertanyaannya mau diperbaiki apa enggak? Siapa yang suka main game dan pengen memperbaiki otaknya? Supaya bisa beda mana yang baik mana yang buruk. Ini waktu kita tinggal 1,5 bulan, ya kan?
Waktu kita tinggal 1,5 bulan. Kalau 1,5 bulan ini kamu nggak perbaiki otakmu itu, ya itu menentukan. Dan ngomong-ngomong otak tadi itu, kalau kamu mau ya, kalau mau, khusus yang mau aja, dia bisa diperbaiki. Siapa yang mau? Beneran? Tapi melakukannya dengan sungguh-sungguh ya. Nanti yang perlu kamu lakukan mulai hari ini dan seterusnya, kalau mau otaknya bagus loh ya, setiap kali ada keinginan main game, tahan. Apa? Tahan. Jadi ibaratnya ada sambungan itu, ada aliran yang mengalir, putus. Dia bilang, main game. Itu dopaminnya terlihat. Aku belum mengalir ke otakmu, alirkan aku. Langsung kalau ada niatan itu putus aja. Jangan diterusin. Kalau nggak mau, misalnya dia kalau lihat HP yang mainkan aku, langsung cut aja. Kalau nggak mau, nanti tetap aja banjir lagi otaknya. Yang kasihan siapa? Diri sendiri. Rusak otaknya, orang tua nggak tahu, karena orang tua belum tentu belajar dengan orang tua tuh. Ya Allah, kok nilai anak itu keren, padahal itu otak kita yang rusak. Makanya kita perlu siapa yang sayang sama orang tuanya? Ya. Siap memperbaiki otaknya? Siap. Siap untuk nyiapin belajar mulai hari ini? Ya. Memperbaiki rangkaian otak yang udah putus-putus itu? Ya. Beneran? Ya. Silakan duduk yang nyaman. Di mana duduk yang nyaman? Tidur. Silakan semua duduk, punggungnya bersandar, kedua tangan diletakkan di atas paha. Bang Lubis akan mengajak kalian latihan untuk menghentikan itu tuh. Yang dopamin itu kita ganti sekarang untuk membenahi rangkaian otak kita. Tinggal nanti setelah hari ini kalian tinggal tambahin. Halo. Siapa yang suka hafalan Quran itu? Salah satu yang memperkuat rangkaian syaraf di otak kita itu salah satu cara memperbaikinya adalah dengan banyak-banyak menghafal Quran. Yang tadi yang suka main game itu, kalau otaknya mau bagus, ganti kebiasaannya dengan banyak-banyak menghafal Quran. Karena apa? Hafalan Quran itu yang menguatkan rangkaian otak yang 10 miliar itu. Jadi rangkaiannya makin kuat. Oke? Siap. Sekarang silakan semua duduk dengan nyaman, tundukkan kepalanya. Mulutnya ditutup, khusus yang mau aja. Siapapun yang mau UN-nya sukses, siapapun